Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini mungkin kita mendengar atau kita bahkan melihat sebuah aktivitas di dalam melaksanakan sholat berjamaah di sebuah pesantren besar di Indonesia, di mana antara laki-laki dan perempuan sejajar. Dan bukan hanya itu, yang mencolok adalah di tengah saf laki-laki itu ternyata ada perempuannya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sih status hukumnya menurut agama kita, agama Islam? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam hadis misalnya, ada sebuah tuntunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika kita melaksanakan sholat berjamaah antara laki-laki dan perempuan dalam satu majelis. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Bahwa saf yang terbaik bagi perempuan ketika berjamaah dengan laki-laki adalah saf atau barisan yang paling belakang. Kemudian saf yang paling jelek bagi perempuan adalah saf yang paling depan, yang paling dekat dengan laki-laki. Saudaraku, ternyata menurut para ulama, misalnya Al-Imam As-Suyuti di dalam syarah kitab Sahih Muslim menyatakan bahwa kenapa saf perempuan itu lebih baik jauh daripada laki-laki? Karena ketika jauh daripada laki-laki, maka si perempuan tidak melihat gerak-geriknya laki-laki. Kemudian si perempuan pun tidak campur, tidak dekat dengan laki-laki, maka pada saat itu si perempuan aman daripada fitnah. Jadi prinsipnya saudara-saudaraku, semakin jauh daripada laki-laki maka akan semakin jauh daripada fitnah, maka akan semakin baik dan pada saat itu pahalanya akan semakin besar. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika barisan laki-laki dan perempuan itu sejajar? Saudaraku, kalau misalnya kita lihat di dalam ensiklopedi hukum Islam, di mana dinyatakan di sana mayoritas memang para ulama madhab menyatakan bahwa sholatnya tetap sah, tetapi dalam keadaan, dalam kondisi makruh. Artinya sholatnya dibenci dan itu bisa menghilangkan pahala sholatnya. Sementara madhab yang lain, misalnya madhab Hanafi menyatakan sholat antara laki-laki dan perempuan sejajar, itu hukumnya bisa membatalkan sholatnya. Selain madhab Hanafi, semuanya menyatakan bahwa sholatnya tetap sah. Saudaraku, tetapi ada tuntunan, misalnya menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan ketika melaksanakan sholat berjamaah, maka wajib hukumnya ada satir atau penghalang. Dengan demikian, ketika tidak ada penghalang, maka akan jatuh kepada keharaman. Kenapa demikian? Karena bisa terjadi fitnah antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bisa melihat perempuan dan perempuan pun bisa melihat laki-laki. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana kondisinya ketika ada perempuan yang sholatnya di tengah laki-laki atau campur antara laki-laki dan perempuan? Masih di dalam kitab yang sama dinyatakan bahwa falau waqafat, kalau ada seorang perempuan yang berdiri fil safir rijali, di tengah saf laki-laki, memang lam tabtul sholatu man yaliha. Sholat yang ada di sebelah kanan si perempuan itu, yang ada di sebelah kiri si perempuan itu tetap sah sholatnya. Walaman khalfaha, kemudian orang yang berada di belakang perempuan itu pun masih tetap sah sholatnya. Demikian pun orang yang ada di depan perempuan itu. Bahkan wala sholatuha, sholat yang bersangkutan perempuan itu pun tetap sah. Tapi saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita bersama adalah ada sebuah kaidah usul fikih yang menyatakan idza ta'aradul mani'u wal muqtadi quddimal mani'u. Kalau terjadi pertentangan antara perintah, tuntunan, kemudian anjuran untuk melaksanakan sesuatu, tetapi pada saat yang sama dia harus melaksanakan sesuatu yang larangan, maka yang larangan itu harus didahulukan. Dengan demikian, misalnya kita bisa lihat bahwa sholat berjamaah antara laki-laki dan perempuan, apalagi hukumnya atau sholatnya sholat sunat,
pada saat yang sama akan terjadi ikhtilat dan ikhtilat itu hukumnya haram. Maka sebetulnya sholat sunat itu pun pada yang bersamaan tidak boleh dilakukan karena akan terjadi ikhtilat itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai renungan untuk kita bahwa perempuan yang terhormat dia tidak akan berani bersujud melaksanakan sholat di depan laki-laki yang bukan mahram atau yang ajnabi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sholatnya tetap sah, tetapi pahalanya dapat dipastikan tidak ada. Bahkan dia akan terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu mafsadatnya, mandorotnya akan lebih besar lagi. Saudaraku, inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan aktivitas ibadah dengan kehusyuan, dengan senantiasa mengikuti tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.